Bagaimana kalau kita sudah konsentrasi mengerjakan sholat, pandangan kita ke sebelah mana? An-nadharu ila maudhi'is sujud. Ketika kita sedang sholat, sunnahnya itu disunnahkan untuk pandangan kita menghadap ke tempat sujud kita. Wa qala Syafi'iyah wa ghairuhum yustahabu an-nadhar ila maudhi'i sujudil musalli. Jadi ketika kita sedang sholat, sunnahnya pandangan kita ini tidak kemana-mana tapi ke tempat sujud kita. Kenapa begitu? Li'annahu aqrab ilal khusyuk, karena itu yang lebih mendekatkan kepada kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Dan ini pun berdasarkan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Lima ruwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza istaftaha shalah lam yandur illa ila maudhi'i sujudihi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengerjakan sholat, pandangannya tidak kemana-mana kecuali ke tempat sujud. Kemudian doa iftitah kemarin juga sudah kita bahas sedikit, bahwa kalau di Indonesia itu ada bacaan-bacaan yang berbeda antara ormas satu dan yang lain berbeda. Tapi di dalam mazhab Syafi'i disampaikan di sini, sebenarnya semuanya itu boleh dibaca dan sama benarnya. Ada riwayat hadisnya. Maka ini kadang kan kalau di dalam bermasyarakat tuh kadang ada bentrokan-bentrokan. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Maka di dalam kesempatan ini mau saya sampaikan bahwa semua yang dibaca itu semuanya benar. Dalam mazhab Syafi'i sendiri semuanya benar itu. Ya. Jadi disampaikan bahwasanya wal mukhtar, tetapi di dalam mazhab Syafi'i dari sekian banyak bacaan doa iftitah, yang terpilih di dalam mazhab Syafi'i adalah sebagaimana yang biasa umumnya dibaca oleh orang-orang Indonesia ketika membuka sholat dengan baca doa iftitah, yaitu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang terpilih di antara sekian banyak bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kemarin sempat kita singgung juga, ketika doa iftitah itu boleh kita membaca dengan bacaan sebagaimana kita membaca bacaan ketika takbir 1, kedua, ketiga, keempat, ketika kita mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu kan ada bacaan-bacaan tertentu antara takbir pertama, kemudian takbir kedua sampai takbir yang ketujuh. Itu disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga boleh dibaca ketika kita doa iftitah, boleh. Ya, termasuk juga di antara yang tadi umum dibaca adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Itu juga boleh, dan ini yang terpilih di antara yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i. Kemudian juga boleh juga membaca dengan bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini dan seterusnya. Ini juga boleh. Jadi semuanya benar. Ya, tidak perlu dipermasalahkan. Makanya pentingnya kita ngaji itu di sini. Supaya ketika kita menjumpai perbedaan, itu kita nggak kaget. Karena semuanya itu berdasarkan dalil dan boleh dibaca. Dan kalau ingin sempurna, baca semuanya ketiga-tiganya. Ya, subhanallah dibaca, kemudian inni wajjahtu dibaca, Allahumma ba'id dibaca. Ini dianjurkan dibaca kalau kita dalam keadaan sholat sendirian, tidak menjadi imam. Karena kalau imam itu nanti disunahkan ya baiknya tidak terlalu lama sholatnya, karena di belakang kita ini banyak bermacam-macam orang dan berbagai macam banyak keperluan. Apalagi masjidnya misalnya masjid di pinggir jalan, itu nggak boleh lama-lama karena khawatir ada orang yang mau ke pasar, ada orang yang mau ke kantor, ada orang yang buru-buru mau ke rumah sakit. Nah itu. Jadi sebagai seorang imam itu juga ada ketentuan-ketentuan tertentu supaya dia paham tentang jamaahnya. Makanya di antara salah satu sunnah imam itu sebelum memulai sholat menghadap ke belakang. Selain merapikan shaf, juga melihat di belakangnya ini ada siapa saja. Ya, maka satu ketika Nabi pernah menegur ada sahabat Mu'adz, ya, karena beliau adalah seorang pemuda yang bacaan Qur'annya bagus, hafalannya bagus, kemudian mentang-mentang jadi imam, kemudian
bacaannya panjang, maka ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di belakang itu ada orang tua, ada kakek-kakek, nenek-nenek, ada orang sakit, ada ibu-ibu yang menyusui. Nah, maka dianjurkan imam ini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Makanya nanti di antara salah satu imam itu syaratnya adalah didahulukan orang yang tinggal di daerah tempat situ. Karena dia yang tahu kondisi masyarakat situ. Itu afdolnya seperti itu. Ya. Jadi kembali ke masalah doa iftitah. Semua doa iftitah yang dibaca tadi itu semuanya boleh dibaca dan benar semuanya. Kalau ingin sempurna baca semuanya. Ini kalau sholat sendirian, ya itu sunnahnya kan lama-lama kalau sholat sendirian, apalagi ketika sedang sujud. Karena sujud ini adalah posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah apa? Disuruh untuk memperbanyak doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah itu ketika sedang sujud. Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Ya, ketika sudah baca subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, lanjut dengan doa-doa. Doa yang bagus itu doa yang ada dalam Al-Qur'an atau doa yang ada dalam hadis. Namanya doa mangkul yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itu. Jadi ini sekilas kita bahas. Nah kemudian, doa iftitah ini juga tadi disunahkan dibaca, tapi ada juga kesempatan-kesempatan yang tidak disunahkan dibaca doa iftitah ini. Paling tidak yang pertama, ketika sholat janazah itu tidak perlu membaca doa iftitah, tidak disunahkan. Jadi sholat janazah, sholat mayit, ya langsung aja Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, tidak perlu membaca doa iftitah, nggak sunnah. Yang pertama. Ya, ayyakuna fi ghairi sholatil janazah. Jadi doa iftitah itu tidak disunahkan dibaca ketika mengerjakan sholat janazah atau sholat mayit. Yang kedua, alla yakhafa fauta waqtil ada. Yang kedua, doa iftitah tidak disunahkan apabila seseorang ini mengerjakan sholat dan waktunya sudah mau habis. Misalnya hari ini Isya jam 7 lewat 1 menit. Ada orang mengerjakan sholat maghribnya misalnya jam 6 lewat 55 menit atau 56 menit, waktu tinggal 5 menit. Ini diperkirakan kalau dia membaca doa iftitah maka akan termakan waktunya masuk dengan waktu Isya. Maka kondisi seperti ini tidak disunahkan membaca doa iftitah, ambil yang rukunnya saja, langsung Al-Fatihah. Itu lebih afdol seperti itu. Bahkan dikatakan itu yang sebaiknya itu yang diambil, langkahnya yang diambil langsung Fatihah saja. Karena waktunya sudah mepet dengan waktu berikutnya. Ya. Jadi sholat itu ada adaan, ada qodoan. Adaan itu mengerjakan sholat di dalam waktunya. Kalau qodoan itu mengerjakan sholat di luar waktunya. Ya, ini saya sampaikan berulang-ulang karena masih banyak yang belum paham. Jadi adaan itu mengerjakan sholat di dalam waktunya. Sekarang ini waktu maghrib, kita mengerjakan sholat maghrib. Makanya namanya adaan. Maka di dalam mazhab Syafi'i itu niatnya yang talafut bin niat sholli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mengerjakan sholat pada waktunya. Tapi kalau ada orang tadi sore dia tidur, ya jam 3 dia tidur, itu sudah masuk waktu asar, tapi dia belum sholat. Bangun-bangun sekarang jam 6:30. Pas dia bangun, maka dia wajib mengerjakan sholat asar, tapi dikerjakannya dengan dikodok. Karena waktu asarnya sudah lewat, dikerjakannya di waktu maghrib. Maka namanya kodoan. Maka sholli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Sebagaimana orang yang meninggalkan puasa Ramadan di Ramadan kemarin. Ada orang kemarin dia karena sakit atau karena sedang musafir, ya sehingga ada 1 hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Maka 1 hari itu yang ditinggalkan wajib dibayar ketika di luar bulan Ramadan ini. Itu namanya qadha, ya. Karena masih banyak saudara-saudara kita ini yang masih belum paham tentang masalah qadha salat dan ada salat ini. Bahkan kemarin di berita itu menurut satu survei, orang muslim yang ada di Indonesia ini yang mengerjakan salat 5 waktu itu cuma 38,9%. Sedikit sekali, nggak sampai setengahnya. Dan kalau kita lihat
ya secara jujur saja, kayaknya kira-kira survei itu benar apa tidak? Nah, kalau kita lihat realitanya, jadi orang Muslim di Indonesia itu ternyata yang ngaku Muslim itu ternyata yang sholat ketika disurvei ya itu cuma 38,9%, nggak sampai 40%-nya yang mengerjakan sholat. Ya, apalagi yang mengerjakan sholat jamaah, makanya masjidnya kosong terus. Ditambah lagi ya kita ini menganggap bahwasanya jamaah ini adalah termasuk sunnah muakkad, ya makanya masjidnya kosong terus. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang kedua, doa iftitah tidak disunahkan apabila waktu sholat sudah mau habis. Kemudian berikutnya, doa iftitah juga tidak disunahkan alla yakhafa al-ma'mum fawta ba'dil Fatihah. Nah, dalam mazhab Syafi'i apabila makmum ini dia khawatir ya kalau dia baca doa iftitah maka akan tertinggal dengan imam. Ya, akan tertinggal dengan imam. Maka dalam keadaan seperti ini dia tidak perlu membaca doa iftitah. Ya, seperti itu. Karena dalam mazhab Syafi'i baik sholat jahar ataupun sholat sir, setiap rakaat itu makmum harus membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Makanya walaupun sholat maghrib tetap membaca surat Al-Fatihah makmum itu. Kapan membacanya? Nah, kalau kita belajar fikih, membacanya itu ya sebenarnya antara selesai membaca amin itu. Kan selesai baca Al-Fatihah itu imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini imam memberikan kesempatan kepada makmum supaya membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini waktunya di sini. Ya, maka nanti di sini juga disampaikan. Jadi ada waktu-waktu bagaimana ada jeda-jeda disunahkan untuk memberikan kesempatan diantaranya kepada makmum supaya bisa membaca suratul Fatihah. Karena dalam mazhab Syafi'i Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang harus dibaca walaupun ketika dia sedang menjadi makmum. Jahar seperti maghrib, isya, subuh tetap dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir membaca suratul Fatihah. Gitu. Kemudian yang ketiga, doa iftitah tidak disunahkan apabila alla yudrikal imam fi ghairil qiyam. Jadi doa iftitah tidak disunahkan bagi makmum apabila makmum menemukan imam selain dalam keadaan berdiri. Ya, jadi kalau menemukan imam sudah ruku, maka dia nggak perlu baca doa iftitah, langsung aja takbiratul ihram, langsung ikut ruku. Nah, kondisi seperti ini dia nggak baca Al-Fatihah, tapi Fatihahnya dia dalam keadaan masuk seperti ini itu sudah masuk dalam Fatihahnya imam. Kalau dalam kondisi seperti ini, nah inilah diantara fadilah, ya fadilah keutamaan sholat berjamaah. Ya, bahkan di awal pernah saya sampaikan dalam kitab Al-Yaqutun Nafis disampaikan bahwasanya di antara fadilah sholat berjamaah itu adalah apabila sholat berjamaah itu diimami oleh imam yang taat kepada Allah, orang soleh, maka berkat imam itu semua jamaah yang ikut sholat berjamaah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan imamnya ini tidak soleh, kemudian Allah melihat di antara makmum yang ada ini, apakah ada orang soleh apa tidak? Kalaupun ada orang soleh satu orang saja, maka berkat adanya orang soleh yang menjadi makmum di masjid itu, maka semua jamaah yang ada di situ diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau seandainya imam dan makmum tidak ada yang soleh seorang pun di situ, tetap Allah akan memberikan ampunan. Kenapa? Karena semuanya sudah mau datang ke masjid untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan berjamaah. Sebab jamaah itu maka semua jamaah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara keutamaan sholat berjamaah, sebagaimana penjelasan dalam kitab Al-Yaqutun Nafis dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang terakhir sekarang. Yang terakhir, doa iftitah tidak disunahkan alla yushra fi ta'awudz awil qiraah walau sahwan. Kalau seseorang itu dia sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau sudah membaca bismillahirrahmanirrahim, maka doa iftitah sudah tidak disunnahkan lagi. Karena doa iftitah itu sunnahnya dibacanya ketika selesai takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar,
langsung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau dia sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau sudah membaca bismillahirrahmanirrahim, maka iftitah sudah tidak disunnahkan lagi. Nah, ini diantara beberapa hal yang tidak disunnahkan membaca doa iftitah. Jadi posisi doa iftitah itu disunnahkan dibaca ketika selesai mengerjakan takbiratul ihram. Jadi Allahu akbar, langsung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Itu. Walaupun misalnya orang yang tadi itu dia lupa membaca a'udzubillahnya, ini lupa, atau baca bismillahnya ini lupa, tetap walaupun dia lupa, iftitah sudah tidak disunahkan dibaca lagi.